Halo, selamat datang kembali. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu lagi bersama kami. Di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita mau membedah sebuah artikel jurnal. Iya, jurnal arsitektur yang sangat menarik hari ini. Betul sekali. Jurnal ini membahas secara detail tentang rumah tradisional adat Bendang. Lokasinya di Air Tiris, Riau. Sebuah topik yang sering disalahpahami sebenarnya. Nah ya, pasti Anda yang mendengarkan mikir, oh rumah adat Nusantara, paling kita cuma bahas soal estetika budaya atau ukiran kayunya lagi. Biasanya memang begitu pendekatannya. Oke, mari kita bedah ini. Sumber yang kita bahas hari ini beda. Ternyata rumah ini tuh bisa dibilang mahakarya rekayasa mekanika tingkat tinggi. Tepat sekali. Jurnal ini pada dasarnya mengupas konsep inti desain yang sering dibahas pemikir arsitektur seperti Kenneth Frampton. Dan ada juga tokoh lokal kita yang membahas ini. Benar, dikontekstualisasikan di Indonesia oleh Y.B. Mangunwijaya. Konsep ini namanya tektonika arsitektur. Tektonika arsitektur, itu maksudnya gimana tuh buat gambaran kita? Sederhananya begini, ini adalah prinsip di mana elemen struktur bangunan, kayak susunan kolom, balok, lalu rangka atap, itu sama sekali tidak disembunyikan. Nggak ditutupin dinding palsu atau plafon gitu ya? Betul, kejujuran strukturnya dibiarkan terekspos, dan justru disitulah letak keindahannya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Kalau melihat struktur yang terekspos itu, bagian bawahnya luar biasa. Bagian pondasinya. Iya, mereka pakai yang namanya pondasi umpak. Kalau kita bayangkan bangunan modern, kan pondasinya harus ditanam kuat-kuat ke dalam tanah ya? Ditanam dalam, lalu dicor pakai semen. Nah, ini beda jauh. Di rumah Bendang ini, pondasi batunya cuma diletakkan begitu saja di atas lahan yang sudah dipadatkan. Cuma diletakkan loh. Yang sangat memukau di sini adalah sains di baliknya. Sekilas memang riskan. Pasti mikirnya kalau ada gempa gampang geser atau rubuh kan? Justru itu kejeniusannya. Pondasi umpak ini dibentuk seperti trapesium terbalik. Dia menyempit di bagian bawah. Oh, jadi secara mekanika bentuknya punya fungsi khusus. Sangat khusus. Bentuk dan cara meletakkannya ini bikin dia berfungsi sebagai peredam kejut alami. Berarti kayak shock breaker alami gitu ya? Benar. Saat terjadi gempa bumi, gaya vertikal dari beban bangunan itu didistribusikan secara menyebar ke tanah. Karena dia nggak diikat mati ke bumi. Tepat. Intensitas getarannya berkurang drastis karena bangunannya tidak melawan gaya gempa, melainkan berselancar di atas gelombang getarannya. Masuk akal sekali. Strukturnya justru mengalah untuk menang. Prinsip yang sangat cerdas. Luar biasa. Coba kita masuk, naik sedikit ke kerangka rumahnya. Tiang penyangganya kan pakai kayu ulin lokal. Kayu endemik yang sangat awet dan tahan banting. Iya, tapi yang paling mencuri perhatian saya, nggak ada sebatang paku baja pun yang dipakai di sana. Semuanya dirangkai pakai pasak kayu. Dan lantainya menggunakan sistem catokan. Nah, sistem catokan, bisa tolong dijelaskan sedikit? Bagi Anda yang belum familiar, catokan itu teknik mengunci antar papan kayu tanpa paku. Jadi papan tetap merekat kuat, tapi dia masih punya ruang untuk bergerak. Berarti seluruh kerangka rumah ini sifatnya sangat lentur dong? Sangat lentur. Konstruksi pasak dan catokan ini bikin bangunan tidak kaku sama sekali. Pas gempa datang, rumahnya ikut bergoyang seirama sama getaran bumi. Makanya nggak gampang patah ya? Iya, dia lentur dan sangat dinamis. Fleksibilitas struktur ini sepertinya bukan satu-satunya bentuk adaptasi mereka. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, terutama soal lokasi rumah ini. Ya, konteks spasialnya sangat melengkapi kecerdasan desain ini. Lokasinya dekat air kan? Rumah Bendang ini sengaja dibangun berjarak sekitar 100 meter dari tepian sungai. Masyarakat zaman itu sudah sangat responsif terhadap alam sekitarnya. Makanya mereka pakai konsep rumah panggung ya? Tepat. Konsep panggung membiarkan air banjir musiman lewat begitu saja di kolong rumah tanpa merusak struktur utama. Plus kolong itu juga memaksimalkan sirkulasi udara ya, buat melawan iklim tropis kita yang lembab ini. Solusi yang sangat komprehensif. Jadi, apa arti dari semua ini? Mengeksplorasi jurnal ini membuktikan ke kita bahwa inovasi arsitektur yang tangguh dan berkelanjutan itu nggak melulu berawal dari material baja atau beton modern. Seringkali justru sebaliknya. Benar. Solusi desain paling adaptif seringkali bisa kita temukan dengan melihat kembali kearifan organik masa lalu. Ini sudah teruji langsung oleh alam. Secara alami merespon lingkungan. Ya, rumah Bendang di Air Tiris ini membuktikan bahwa fungsi struktural, material lokal, dan budaya bisa melebur dengan sempurna tanpa perlu rekayasa estetika buatan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan di rumah. Silakan.
Jika masyarakat tradisional masa lalu mampu membangun struktur lentur dan adaptif secerdas ini, murni berbekal pengamatan empiris terhadap alam tanpa perangkat lunak rekayasa masa kini, Tanpa simulasi gempa di komputer ya. dan gedung beton standar yang kaku. Sebuah pemikiran penutup yang sangat tajam dan relevan. Tribatasi sudah menemani eksplorasi mendalam kita hari ini. Sama-sama, selalu menyenangkan membedah hal seperti ini. Dan untuk Anda, teruslah merawat rasa ingin tahu Anda. Terkadang kita perlu melihat ke masa lalu untuk menemukan jawaban di masa depan. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.